Inti ajaran Zen yang paling inti sebenarnya ritualnya adalah meditasi dan mencari diri. Jadi hidup ini harus ada fase kalian mencari dirimu. Kenapa? Praktek hidup kita dari bangun sampai mau tidur itu sering bikin kita kehilangan diri kita sendiri. Harusnya kalau kalian mau, cobalah bangun tidur atau syukur-syukur mau tidur, tenangkan dirimu sebentar, ambil nafas dalam ritme yang agak pelan dan panjang. Ada pengaruhnya ambil nafas itu. Kalau nggak percaya, coba sekarang ambil nafas. Jangan secepat sekarang. Nggak harus dihitung berapa kali, 8 kali, tapi ritmenya agak dipanjangin aja. Itu pikiran lebih tenang. Sambil kamu mikir, seharian ini ngapain aja sih? Pasti kalian akan ketemu beberapa hal yang aku kok gitu sih. Mungkin tadi libur, seharian ngapain aja ya aku libur. Bangun, habis sholat subuh, tidur lagi. Bangun jam 10. Aku kok gitu ya. Waktuku habis banyak hanya untuk tidur. Terus makan. Habis makan main laptop sampai zuhur. Itu pun paling buka WA, buka Facebook, buka yang pasti akan banyak yang kelihatan. Ternyata banyak yang sia-sia nih waktuku. Itu manfaatnya meditasi. Itu yang simple. Yang intens mencari diri ke dalam, memahami dirimu sendiri. Apa watakmu, apa hakikat kedirianmu. Itu pencarian diri. Apa yang selama ini membungkusmu, apa yang gak seharusnya mencengkram kamu tapi sekarang mencengkrammu. Apa saja yang jadi tempatmu bergantung. Siapa saja idola-idolamu yang jadi kiblatmu sehingga pikiranmu jadi kayak gini sekarang. Itu mencari diri, meditasi. Makanya yang sangat dianjurkan oleh Zen itu meditasi. Ya karena kita Muslim, ada banyak momen yang diberikan oleh Allah untuk melakukan semacam meditasi. Paling tidak sehari 5 kali sholat wajib. Ya kan, itu kan dalam tanda petik semacam meditasi. Dan itu pun ditunggu langsung oleh Allah. Meskipun pikiranmu entah kemana, sholatnya juga kayak gimana, ya nggak tahu. Padahal itulah momen. Ya kan, momen berapa kali Allahu Akbar dalam satu sholat. Itu kan momen, harusnya kamu ngerti Allahu Akbar itu kan ekspresi. Ternyata aku itu sangat kecil, sangat lemah. Allah yang maha besar. Tiap hari kamu berdoa, tiap hari kamu sholat, tiap hari kamu zikir. Itu harus ada momen. Itu kan semua media yang diberikan oleh Allah untuk menemukan dirimu sendiri. Jangan cuma di bibir. Eman-eman. Kalau cuma di bibir, jangan-jangan. Ada cerita Zen juga. Jadi ada seorang perempuan yang pokoknya tiap hari saya harus baca namanya Buddha sekian ratus kali. Dan itu bertahun-tahun dia lakukan itu. Terus dikerjain. Ada tetangganya yang ngerjain. Waktu dia asik-asiknya baca namanya Buddha, nama Buddha, Amita Buddha, pokoknya terus gitu. Temennya bilang, namanya Nana Yuen. Nana Yuen. Nana dia, wah itu godaan dari luar, nggak perlu, wiritan terus. Terus, Nana Yuen, terus dipanggil, ini juga bertahan. Lama-lama nggak tahan, dia marah. Wih, ngapain sih manggilin namaku terus? Aku sedang wiritan nih. Gitu. Enggak, saya cuma nguji aja. Kamu tak panggil namamu beberapa kali aja sudah marah. Apalagi Buddha tiap hari kamu sebut. Wah, dia jengkel luar biasa itu. Nah, ya tafsirkan sendiri. Ya kan? Loh, jangankan yang gitu. Mbok kamu sama pacarmu aja. Misalnya kamu manggilnya apa? Siang. Yang mesti ya. Yang lagi. Iya. Yang 5 kali aja kamu dipendung mesti. Karepnya apa dong mesti gitu.
Iya, itu yang terjadi kalau kamu wiritan hanya di bibir. Gusti Allah juengkel mesti. Karpe opo pecah gitu, bolan-balane ra jelas. Tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim. Wis ditutu ya sudah dikasih jalan yang lurus. Medianya banyak, masih minta lagi. Ihdinas siratal mustaqim, ya tak kasih. Minta lagi ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah jengkel ditutup kowe. Ini minta tiap hari dikasih, minta dikasih lagi, yo nggak dipakai, minta dikasih nggak dipakai, belum dipakai minta lagi, belum dipakai minta lagi. Karakter pencarian diri. Jadilah orang yang sisihkanlah waktumu barang sebentar untuk memahami dirimu. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Kalau kehilangan dirimu sendiri susah. Dalam banyak hal mungkin kamu selalu punya kiblat. Model rambut Pak, Korea sekarang. Model baju, Jerman. Model sepatu, nggak ada yang dirimu sendiri. Semuanya kamu nyari benchmark. Laptop, merek HP, merek arloji, semua nggak ada yang dirimu. Janjane kamu suka dangdut, begitu masuk kota, masuk Jogja, temenmu rock semua, nggak enak kalau rock. Kamu seneng-seneng kan meskipun nggak seneng dengerin lagu rock, padahal jiwamu jiwa dangdut. Ya kan? Ya. Padahal kamu tiap hari dengerin Oma Irama, sayang luar biasa pada Oma Irama, tapi waktu Oma Irama bikin partai banyak orang yang ngeritik, kamu ikut-ikutan ngeritik. Padahal janjane kamu seneng sama Oma Irama. Banyak kan yang kayak gitu, berarti kamu bukan dirimu lagi. Dalam banyak hal kamu menipu dirimu. Maka Zen menginspirasi kita untuk, jangan salah, ritual paling penting itu meditasi, pencarian diri. Kamu punya sholat, kamu punya tahajud, kamu punya tafakur, kita punya muhasabah, masih banyak lagi, mukorobah, murokobah yang dalam sufi itu. Itu semua media untuk pencarian diri. Jadi yang pertama, hiduplah meditatif. Hidup meditatif itu berarti selalu refleksi. Apa-apa dipikir dulu, dengarkan hati nuranimu dulu. Itu pencarian diri antara lain. Terus yang kedua, kayak tadi, jalanilah langsung. Ilmu yang ada di kepalamu sudah sangat banyak, referensimu sudah sangat banyak. Kapan dilakukan? Kamu tiap hari posting di WA, posting di Facebook, semua kata-kata mutiara masuk semua. Bagus yang kamu posting, tapi kalau nggak kamu jalani, kamu alami langsung, buat apa? Katanya Zen, yang penting jalani. Mending ilmumu sedikit tapi dijalankan. Makanya minggu lalu kan ada teori orang Jepang nggak suka mubadir, termasuk ilmu. Kalau bahasa Arab, yang di pepatah itu seperti pohon yang tanpa buah, mubadir. Ya kan, ngaji filsafat ini sudah pertemuan ke berapa ya? Mungkin sudah 90-an lebih. Mungkin kamu sudah dapat banyak, bahkan mungkin sudah lupa lebih banyak. Ya. Tapi ya tunggu apa sih gunanya saya ngomong tiap malam Kamis di sini, kan gitu. Apa ya, daripada iseng-iseng malam-malam ngapain Pak, TV juga sinetron semua, ganteng-ganteng serigala, apalagi kan gitu dok acara nih. Saya tidak mau Pak, saya tidak ganteng misalnya. Jadi kenapa kok tidak suka sinetron? Sinetronnya bikin tersinggung Pak, karena isinya yang cakep-cakep semua, yang jelek tidak laku. Jadi wawasanmu apapun, kalau kamu tahu itu kebaikan, jalankan deh. Ilmu itu tidak cukup hanya untuk tahu, tapi harus plus laku. Itulah nanti yang kalau dalam
istilahnya teman-teman pesantren, yang melahirkan berkah. Pesantren-pesantren salaf itu kurikulumnya mulai tahun 40-an sampai sekarang mungkin tetap Riyadhus Shalihin, Jurumiyah, Takrib, itu aja tuh, dibolan-baleni. Tapi dijalankan dan ada berkah di sana. Ada pengalaman langsung. Bandingkan dengan di kampus, mata kuliah itu mulai Pancasila sampai filsafat ilmu, filsafat bahasa masuk semua. Tapi tidak eksperiensial. Cukup dihafalkan untuk ujian, setelah ujian selesai. Itu yang bikin ilmumu tidak berkah. Pak, Pancasila nyari berkah gimana? Loh, yo Pancasila itu kode etik ya. Ada moralitas di situ. Ngapain kamu capek-capek belajar kalau nggak dijalankan? Dan banyak lagi, tidak ada mata kuliah yang tidak ada dimensi praksisnya. Maka katanya Zen, yuk dialami langsung. Bolak-balik belajar tentang sufi. Pak, saya seneng dengan tasawuf itu, Pak. Baca cerita para wali itu sip, Pak. Tapi Riyadhah tidak kuat, Pak, saya. Loh, ya ngapain kamu belajar tasawuf? Wiritan lama-lama itu pusing saya, Pak, tidak kuat. Tahajud apa lagi, Pak? Ayo, buat apa terusan ilmu, wawasan kesufianmu? Atau nunggu tua besok? Ayo, mungkin kalau tua, Pak, ya percayalah, tidak akan nemu kamu waktu. Justru longgarnya sekarang. Kalau nggak percaya, rasakan sendiri besok. Iya, harus kamu mulai sekarang kalau memang tertarik dengan dunia itu. Jadi, teori kedua, alami langsung. Jangan ditunggu-tunggu. Yang ketiga, menegaskan lagi, lakukan. Nggak usah terlalu banyak debat, diskusi. Kalau memang itu baik, lakukan aja. Peduli amat, banyak kritik, banyak orang nantang debat, banyak orang nuduh itu bid'ah, banyak orang nganggap itu menyeleweng. Biarlah yang diskusi-diskusi. Kalau kamu anggap baik, lakukan. Kesulitan didiskusikan buat apa? Wong itu agama, spiritualitas itu tujuannya meningkatkan kualitas hidup. Dan kualitas hidup gak akan naik dengan kamu diskusikan tiap hari. Jadi itu ada puisi dari tokoh Zen. Zen itu bukan pemikiran, ia adalah laku. Sebuah laku hidup. Kalau pemikiran akan melahirkan konsep, tapi laku membebaskan diri dari konsep. Kalau kamu debat mungkin lahir teori, tapi kalau kamu jalankan, kamu akan ngerti yang sejati. Dan teori gak ada artinya lagi buatmu. Wong kamu sudah ngerti sendiri. Ngapain bersandar pada teori? Pemikiran menyibukkan pikiran. Laku mengistirahatkan pikiran. Tidak perlu capek-capek kamu mikir. Pemikiran itu mengikat, kalau laku membebaskan. Zen itu zazen. Zazen itu duduk diam, punggungnya lurus, buka mata hati, masuklah ke dalam diri, meditasi. Jadi intinya di situ. Duduklah yang tegak. Duduk tegak itu penting. Nggak sembarangan orang dudukmu tak lihat di sini semua nggak ada. Kayak saya juga nggak bisa. Saya nggak tahu, memang dari sananya agak membungkuk dikit. Tapi latihan duduk yang tegak. Secara kesehatan juga penting. Ya kalau kamu nanti duduk tasyahud, kakinya yang miring tapi punggungnya usahakan tegak. Sholat juga punggungnya yang tegak. Itu nanti manfaatnya banyak. Terus yaitu kalau mau introspeksi ke dalam, buka mata hati, masuklah ke dalam dirimu. Melihatnya jangan keluar. Sumber semua konflik hari ini, setiap orang melihat keluar. Mencari, bahkan gak cuma melihat keluar, mencari salahnya yang di luar dirinya. Ada apapun yang dikambing hitamkan yang di luar dirinya. Masuk kelas telat, yang disalahkan
Bisnya Pak, macet Pak. Hubungannya apa loh? Kalau nggak pengen macet ya tadi berangkat lebih pagi. Selalu yang disalahkan yang di luar dirinya. Jelas-jelas diputus pacarnya tapi itu bodoh Pak ceweknya Pak. Masa sing disalahkan wong liya. Ya, padahal dia sendiri yang ceweknya sudah bosan malah dia nggak ngerti. Coba aja besok mesti nyesel dia Pak. Iyalah. Nggak pernah dirimu sendiri yang salah, selalu orang lain. Nah itu kenapa perjalananmu selalu keluar, nggak pernah perjalanan ke dalam. Jadi sekali-sekali kalau bikin study tour ke dalam diri kita masing-masing. Nggak harus kemana, tapi ke dalam. Jadi kita rancang misalnya Masjid Sudirman merancang acara untuk kita rekreasi bersama. Kemana? Ke dalam diri masing-masing. Nah itu manfaatnya lebih besar daripada habis uang banyak kembali. Oke, jadi lakukan ya. Yang rajin baca, rajin belajar, rajin nambah wawasan, tekun, itu step pertama. Nggak ada gunanya kalau nggak ada step selanjutnya. Laku. Katanya orang Jawa, ilmu itu kelakone kanthi laku. Kemuliaan dirimu dari ilmu ketika ada dimensi laku. Meskipun Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, tapi orang yang berilmu tanpa laku itu disebut kasajar bila samar, seperti himar yang bawa kitab. Ya kan? Kama salil himari yahmilu asfar, seperti keledai yang bawa kitab. Tiap hari kalau kamu diskusi kitabnya keluar semua. Menurut Gus Dur, menurut Nur Khalis Majid, menurut buku-buku ini. Kamu sendiri pendapatnya gimana? Ya, ikut mereka aja Pak. Oh ya, wis padha wae. Jadi sama salil himari ya milu asfar. Footnote-nya dari halaman awal sampai halaman akhir. Isine ngutip kabeh. Dia sendiri gak punya pemikiran. Ya, jadi tidak ada laku. Jadi laku harus ada sebagai kelanjutan dari pemikiran. Kalau sudah laku, konsep teori pemikiran jadi gak penting lagi. Oke, terus ini step selanjutnya namanya kesadaran hisiryu, menjadi sederhana. Jadi kebiasaannya pikiran itu membuat hidup yang sederhana jadi ruwet. Maka Zen menganjurkan kebalikannya, kesadaran hisiryu. Sadarilah bahwa hidup itu simpel kok. Allah ngasih alam semesta ini untukmu dengan misi tertentu. Tidak mungkin nyusah-nyusahin kamu. Gampang. Ya kamu sendiri aja yang bikin rumit, bikin ruwet, bikin konsep macam-macam, bikin kategori macam-macam sehingga jadi jelimet. Yang bikin kategori-kategori kan kita. Yang kayak gini namanya Sunni, yang sana namanya Syiah. Ini setengah-setengah, Sunni Syiah, Susi. Yang sana iya. Ya kan, itu kan kita yang bikin-bikin. Jadi rumit begitu. Ini NU, ini Muhammadiyah. Yang itu tidak jelas NU apa Muhammadiyah, itu apalah namanya, tapi itu tidak konsisten, tidak dia anarkis. Oh yang sana, pokoknya kamu sendiri yang bikin rumit hidup ini. Kesadaran hisiryu, enggak, hidup itu sederhana kok. Semuanya itu biasa, bisa dinalar normal-normal saja. Kamu jadi NU ya karena nenek moyangmu NU kan gitu aja. Yang Muhammadiyah kebanyakan juga gitu. Atau kok semula NU pindah Muhammadiyah? Oh ya karena teman-temannya banyak Muhammadiyahnya kemarin. Biasa aja. Loh kok banyak orang Syiah? Lah iyalah dia hidup di Iran, mazhabnya Syiah di sana, makanya dia Syiah. Sama kayak kamu hidup di Indonesia, orang Sunni, makanya mazhabnya Sunni. Simple. Yang bikin ruwet kamu sendiri. Bikin jadi puyeng.
Saya pernah ada teman yang suka sekali, ada yang dari Pakistan yang dapat Nobel itu, Abdus Salam itu. Wah, dia ini salah satu contoh bahwa Islam itu tidak kalah sama Barat, ada yang dapat Nobel. Tapi begitu dia tahu ternyata Abdus Salam itu Ahmadiyah, ayo, puyeng dia mulai. Waduh, kok Ahmadiyah ya? Padahal katanya Ahmadiyah itu bukan Islam. Lah ini orang Islam nggak pernah dapat Nobel, satu-satunya dapat Nobel kok ya Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah dianggap tidak Islam, berarti Islam sama sekali tidak punya tokoh Nobel. Puyeng dia sendiri yang bikin kategori-kategori itu kan. Semula ya dia sudah bangga, malah sekarang begitu ngerti Ahmadiyah, sumpek lagi dia. Itu yang terjadi. Pikiranmu sendiri yang bikin rumit. Ngaji kayak gini, ngaji filsafat misalnya, jadi di jalannya biasa aja kan, cerita tokoh-tokoh filsafat, pikiran-pikiran filsafat. Yang bikin rumit kan kita atau yang lain yang nggak ngerti kan. Filsafat itu kan sesat kan, ateis kan, anti Tuhan kan. Ya puyeng sendiri kamu akhirnya. Betul. Jadi kesadaran hisiriu, hidup ini biasa kok. Ya banyak orang yang nganggap yang biasa ini luar biasa. Terus dikasih konsep-konsep, dikasih teori-teori, jadinya ruwet, gak karu-karuan. Apa hubungannya Jawa sama nasionalisme Indonesia sama agama Islam? Tapi yang lagi kan, Islam pun ya Islam yang mana? Islam yang NU yang Muhammadiyah. NU yang mana? NU yang Gus Dur atau NU yang Muhaimin, WKB? Gus Dur yang versi mana? Gus Dur yang urusan ini kamu sendiri yang bikin ruwet sih. Sebenarnya simpel dan biasa kok. Realitas sekeliling kita itu biasa, tidak perlu dibikin rumit. Begitu kamu bikin rumit, yang bingung kamu sendiri, yang rusak juga pikiranmu sendiri, yang berubah juga perilakumu sendiri. Kan sering kamu bikin kategori yang nabrak kamu sendiri. Kita umat Islam harus ikut sunnah Rasul. Rasul pakai jubah, Rasul pakai jenggot. Rasul makannya 3 jari. Terus makan bubur ayam, bikin teori lagi. Oh, yang diikuti jangan yang fisik-fisik, yang diikuti yang aspek perilaku. Rasul, lah istrinya 9. Oh, itu khusus untuk Rasul, kita enggak. Kalau puyeng nggak mau bikin teori suwi, begitu ketemu fakta baru bikin teori baru, ketemu fakta baru bikin teori baru. Semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Oh, susah lagi kan, nanti ada apa lagi? Oh, bukan itu. Nabi pakai celana dalam enggak? Benda mestinya belum ada. Oh, berarti yang pakai celana dalam bid'ah loh itu. Bukan itu maksudnya. Teorinya ganti lagi, terus ganti lagi. Ya kamu sendiri sih yang bikin capek. Pikiranmu ruwet, gak karu-karuan. Ya kan? Mana yang bid'ah? Nanti bingung ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Yang enggak ada bid'ah dolalah, yang hasanah. Pokoknya bid'ah ya bid'ah. Nanti ya kan? Coba lihat persilangan konflik itu. Gak jelas. Bikin teori sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya gegeran sendiri. Itu yang terjadi. Kamu memahami hidup terlalu rumit, dijalani aja sederhana. Orang Islam yakin Islam benar, ya wajar wong dia orang Islam. Yang NU yakin NU benar, ya wajar dia NU. Masa NU disuruh yakin Muhammadiyah benar, ya tidak pantas. Ya kan? Syiah itu sesat bagi saya. Ya iya wajar, kamu Sunni memang. Ya kalau nggak mau anggap sesat, nanti kamu masuk Syiah. Makanya kamu anggap sesat karena kamu Sunni. Kan simpel, tidak apa-apa. Kamu jangan melotot-melotot kalau menganggap Syiah sesat. Saya juga menganggap sesat, kalau kita sama-sama Sunni. Biasa aja, simpel. Nggak usah pakai marah-marah. Ya kan, tidak apa-apa kamu anggap sesat, itu tidak apa-apa. Kamu anggap Ahmadiyah sesat, itu ya monggo, urusanmu. Cuma ya kalau sudah ngampelengi orang, ya urusannya kan lain. Kalau kamu mukul orang, yang lain sakit, terus dibalas, ya jangan marah. Nanti terus internasional turun gara-gara kamu mukuli, ya jangan komplain. Salahmu dewe kemarin mukul-mukul, kan gitu. Sebenarnya simpel katanya Zen. Kamu sendiri yang bikin rumit hidupmu.
Nggak usah dipikir terlalu dalam. Pak, sampai umur segini kok saya nggak dapat pacar. Biasa. Iya kan? Iya. Kamu kan langsung bisa introspeksi ya, nggak harus ada ya. Ya kan? Saya kok nggak lulus sih Pak. Ayo, kamu ngerti sendiri lah jawabannya. Mau nyari jawaban apa lagi sih? Wis ngerti jadi kamu itu jawabannya. Ngapain dipikir dalam-dalam? Segalanya ada sebab akibatnya. Kan gitu. Kok saya nggak banyak disukai orang Pak? Coba dicek introspeksi. Kira-kira apa yang bikin nggak disukai orang? Pasti ketemu kok. Kamu sudah ngerti. Nggak perlu berteori macam-macam. Nggak kayak teori psikologi, Sigmund Freud macam-macam. Nggak. Iya. Jadi, wis jelas jawabannya. Kamu ngerti sendiri. Jadi, kesadaran hisiriu. Jangan dibikin rumit. Kesadaran sederhana, segalanya sederhana. Terus yang ketiga, ini kelanjutannya hisiriu, jalan tengah. Kecenderunganmu bikin rumit, bikin ruwet, itu biasanya menggiring kamu pada ekstrim. Kalau sudah ekstrim, nggak natural lagi, nggak sunatullah lagi. Bahwa orang itu harus konsisten terhadap keimanannya, iya. Tapi kalau sudah ekstrim jadi radikal, fundamentalis, apalagi teroris, sudah nggak iya lagi, nggak natural lagi. Bahwa setiap orang bebas menganalisis, bebas berpikir, iya. Tapi kalau sudah ekstrim jadi liberal yang nggak ada batas sama sekali, jadi nggak natural. Karena justru kebebasan itu ada ketika orang sadar akan batasnya sendiri. Jadi jangan ekstrim. Jalan tengah itu bukan berarti kok antara panas dan dingin terus hangat. Tapi tidak ekstrim. Ambil yang wajar-wajar saja. Akan lebih nyaman untuk hidupmu. Ketika kamu keluar dari yang wajar-wajar, jadinya tidak wajar. Biasa-biasa saja. Tidak harus dipikir terlalu dalam. Tidak harus ngambil posisi yang aneh sehingga harus kamu pertahankan mati-matian. Akhirnya jadi ekstrim. Bahwa orang Islam harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, ya. Tapi kan ketika salah posisi dan kamu pertahankan mati-matian, akhirnya jadi ekstrim. Karena konsekuensi itu, tadi kan saya sudah ngomong Quran dan Sunnah. Sunnahnya bilang gini, ya berarti saya harus gini. Lama-lama bisa ekstrim ini. Kamu gak lentur. Yang liberal juga begitu. Bahwa orang bebas berpikir, iya. Tapi ketika kamu memaksa dirimu untuk bebas, posisimu sama dengan orang yang memaksa dirinya untuk konsisten. Problemnya bukan di bebas dan konsisten, tapi memaksa diri. Ketika ada pemaksaan berarti sudah nggak natural, nggak alami, sudah ekstrim. Ngaji ini penting. Tapi kalau sekali waktu kamu nggak bisa masuk, ya tidak apa-apa. Wong manusia itu wajar kok, kadang-kadang ada halangan. Tapi kalau ada halangan kamu memaksa dirimu untuk masuk, itu baru nggak wajar. Nanti akan ada akibatnya pasti. Kamu capek luar biasa, tapi wah harus berangkat ini, harus berangkat. Ngaji itu penting. Kamu maksa di sini, hasilnya kan mungkin tidak maksimal. Balik nyampe sini kamu balik-balik, wah menguap, wah terus turu. Ya kan? Lu salahmu dewe memaksa diri. Coba tadi di kamar tidur, malah enak. Begitu kamu maksa di sini, bolak-balik ngantuk, teklak-tekluk, nggak enak sama teman kanan, teman kiri. Akhirnya ya salahmu sendiri maksain. Nggak ada yang maksain kok. Ya kan? Jalan tengah deh, biasa-biasa aja lah. Yang moderat aja itu katanya Zen. Oke, terus ini yang agak khas. Musutuku. Iya. Berhenti mengejar. Ya kan? Lakukan apa yang harus dilakukan, jangan dilakukan apa yang nggak usah dilakukan, yang normal-normal saja, dan
Nggak usah ngitung hasilnya, nggak usah memancang pamrih apapun. Jalani aja. Manfaat akan jalan sendiri. Belajarlah sebaik-baiknya, nggak usah mikir besok dapat A apa enggak. Jalan aja. Kamu hanya dituntut untuk belajar. Hasil di luar kuasamu. Kamu dituntut untuk ngaji. Dapatnya apa di luar kuasamu. Kalau sudah dharmamu, ya belajarlah. Nggak harus mikir hasilnya. Dharma seorang siswa, mahasiswa, ya belajar. Lakukanlah. Kalau nggak kamu lakukan, nggak ada yang mewakili kamu. Dharmanya petani, ya bertani, kerja di sawah. Kalau nggak ada yang mewakili. Jalankan aja. Bahwa nanti kok panennya gagal, bahwa nanti kok tetap nggak paham-paham, nilainya jelek, itu urusan lain. Nanti realitas punya logika sendiri. Jalani saja, tanpa harus mengejar-ngejar sesuatu. Kamu suka sama lawan jenis, tembak aja. Urusan diterima apa enggak, urusan belakang. Ya kan harus gitu. Lah ngapain kamu mikir terus-terusan? Enaknya piye kesuwen. Segera ditembak, kalau ditolak ganti yang lain, kan gitu. Simpel kan. Kamu kesuwen mikirin, tak nyari teori macam-macam, nyari strategi macam-macam. Sebenarnya urusannya sederhana. Tinggal kamu tanya, mau gak sama aku? Gak mau, ya sudah. Nah iya kan. Gak mau ya sudah. Masa mau dipaksakan? Gak natural, gak enak. Meskipun kamu kedukun berapapun, ya gak enak. Jadi kamu wiridan kayak apapun, itu suwen. Itu tanya aja mau apa enggak. Jadi musuh tuku, berhenti mengejar-ngejar. Gak ada gunanya. Lakukan dharmamu, kan gitu. Dharma seorang pelajar, dharma seorang muslim, dharma seorang anak, dharma seorang kakak atau adik, dharma seorang cucu. Pahami dan lakukan. Gak usah mengharap mikir balasan macam-macam. Kenapa sholat? Ya karena saya muslim. Kenapa tahajud? Ya karena muslim aja. Gak usah mikir macam-macam. Manfaat datang sendiri kok. Kalau kamu kerja keras, uang akan datang sendiri. Semakin serius kamu kerja, logikanya akan datang semakin banyak. Gak usah mikir logis. Nah, secara kalkulasi gak nyampe, Pak. Nggak. Kalau main matematika, mungkin orang-orang pedalaman yang cuma nyari kayu, dia hidupnya susah. Petani-petani hidupnya susah. Tapi enggak kok. Bapak, kakek, nenek, pak demo yang petani, buktinya bisa nyampe bikin kamu kuliah. Itu kan tidak matematis. Mereka cuma menjalankan dharmanya, ngedek ke anak, nyekolah ke anak, dan kerja serius sesuai bidangnya masing-masing. Itu dharma. Tanpa harus ngitung matematika. Kok wayahe bayar, kok entek, ya utang. Utang nanti dibayar sak kuate, kan gitu aja. Oh dipikir dalam-dalam, piye yo ora enek duit sumber yo, piye meneh wong ndak ada ya utang. Enggak diutangi ya nyari yang lain yang mau ngutangi. Simple. Banyak hal yang simple kita sendiri bikin rumit. Sama, pancangan target itu kan yang bikin rumit. Pokoknya saya harus nikah umur 27 maksimal. Nah, iya kalau laku. Iya. Kalau tidak laku apa mau 27, tidak usah dipancang lah. Begitu ada yang mau, ayolah. Ya dirancang-rancang, mau gimana lagi. Iya, terus tidak usah dipadok. Sampai sekarang nggak dapat pacar, merancang pokoknya 27, 28. Dari mana jalannya? Dijalani aja. Oke. Terus intisari ajaran Zen. Saya ingat ada kisah Zen. Ada guru Zen namanya Huineng. Ini orangnya nyantai nyampol. Jadi satu ketika dia terkenal jadi guru besarnya Zen. Satu ketika di desanya
Ada anak perempuan yang hamil, tidak ketahuan bapaknya. Saking sumpengnya anak perempuan ini ditanyai bapaknya, siapa sih yang menghamili kamu? Ngawur aja dia menyebut, itu si Wineng itu. Nah, orang sekampung datangi dia, Wineng, berani-beraninya kamu menghamili anakku. Karena kamu berani menghamili anakku, besok kalau ini melahirkan, kamu yang harus merawat anaknya. Tapi anakku nggak boleh dinikahi. Kok enak kamu? Wineng ya, loh, memang harus begitu. Iya, ya sudah kalau memang harus gitu. Dan benar, waktu melahirkan bayinya dikasih ke Wineng, dia harus mengasuh bayi itu, ya diasuh, dicariin susu, dicariin makan. Tapi lama-lama perempuan ini kasihan, lihat, wah Wineng ini kasihan ya, itu anakku sebenarnya bukan sama dia akhirnya terus cerita ke bapaknya, Pak, salah yang menghamili saya, bukan itu dulu, yang temanku sendiri. Wah, terus datanglah orang tuanya ke kampung, wah mohon maaf, kemarin saya nggak tahu ternyata anakku yang bohong, sekarang bayiku yang sudah diasuh 3 tahun harus tak ambil lagi. Apa harus gitu? Iya, oh ya sudah kalau gitu silakan. Ya kan? Jadi dia ndak komplain, ndak marah, ya ndak, ayo DNA tes apa-apa, ndak. Ya pokoknya gitulah. Ya ndak apa-apa kalau gitu, ya ayo. Jadi ndak harus ribut. Kalau ribut nanti ya malah ruwet. Bisa jadi problemnya semakin ndak karu-karuan, semakin panjang mungkin malah jatuh korban. Jadi dia simpel. Padahal sudah mengasuh 3 tahun, mungkin masa-masa pertumbuhan sayang-sayangnya, lucu-lucunya diminta lagi, ya dikasih. Padahal nggak ikut apa-apa, disuruh besarin anaknya, ya nggak apa-apa. Ya kan? Loh itu, ya gayanya Zen. Jadi nggak banyak mikir. Jadi pertanyaan cuma satu, apa harus begitu? Orang bilang, iya harus begitu. Oh iya, nggak apa-apa. Simple. Saya pernah kayak gitu waktu diskusi sama orang yang keras itu. Wah, tidak bisa itu Pak Faiz, harus syahadat itu. Harus Pak, iya, oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah Pak, sudah, beres kan? Daripada terus aku bantah, oh dari mana syahadat Pak? Dalilnya apa sampean? Rame, panjang urusannya. Cukup syahadat, selesai syahadatnya dapat pahala kan, baca syahadat. Banyak hal yang selesai dengan iya harus jalani aja. Wong simpel Pak, nggak harus dibikin ruwet. Gitu loh. Itu contohnya. Nah, intisari Zen yang selanjutnya adalah hidup ini nggak usah tercengkram oleh masa lalu, dan nggak usah melamunkan terlalu jauh masa depan. Jalanilah sekarang, di sini, saat ini. Karena sedang di masjid ini, nikmatilah sekarang, di sini, di masjid ini. Adanya cuma teh, ya nikmatilah teh, gak usah terbayang kopi yang ada di kamar. Ya kan? Gak ada gunanya, wong memang adanya di sini cuma teh. Nanti kalau di kamar ada kopi, baru bikin kopi. Ya kan? Adanya itu ya dinikmati itu. Yang paling real, yang paling nyata sekarang. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup karena angan-angannya terlalu panjang, atau terjebak masa lalu dan nggak bisa keluar dari sana. Sehingga yang sekarang ini loh, banyak sekali kenikmatan dia sendiri nggak merasakan apa-apa. Kayak kamu mau ujian, apa mau ngalami ujiannya masih seminggu lagi. Duh, gimana ya aku ujian besok, gimana ya aku ujian besok. Nggak mikir sekarang, banyak sekali yang bisa kamu syukuri, kamu nikmati. Atau karena masa lalu, kemarin aku kok gitu ya, kemarin terus gitu, menghantui. Jadi nikmatilah hidupmu sekarang, di sini, dan saat ini. Pentingkan yang sedang terlihat sekarang. Punya cita-cita ke depan, iya. Tapi jangan terobsesi. Kamu nggak tahu ada apa besok di depan.
Teringat masa lalu boleh, tapi jangan terlena, jangan tenggelam dalam masa lalu. Kayak kamu naik motor itu loh, masa lalu itu sekali-sekali saja dilihat karena sudah di belakang. Makanya spion, spion itu kecil. Sekali-sekali, jangan nonton spion terus. Nanti kamu nabrak. Yang harus kamu pikir sekarang ketika kamu naik motor. Gak usah mikir nanti tujuannya besok ada apa, di depan ada apa. Sekarang aja sekeliling ada apa, konsentrasi ke situ. Sekali-sekali lihat spion tidak apa-apa, tapi iya, perjalananmu sekarang yang harus kamu nikmati. Syukuri apa adanya, kan gitu kalau dalam bahasa agama. Jadi ini penting. Nikmatilah ngaji ini. Mungkin besok 3-4 tahun lagi kamu sudah lulus nggak di Jogja. Iya, kalau Facebooknya masih ada kamu bisa download. Kalau nggak ada, hilang lagi, sumpah kamu. Jadi, dan gak usah mikir besok hilang apa enggak. Jangan-jangan besok hilang lagi. Terus kamu sumpah, dinikmati aja lah sekarang. Iya, gak usah sumpah yang besok ada apa dan yang kemarin ada apa. Jalan aja. Tuh intisari yang kesekian. Sekarang, di sini, dan saat ini. Ini intisari selanjutnya, Wu Wei. Ini yang agak khas dari Zen. Wu Wei itu definisinya action in no action. Kalau dalam bahasanya Sunan Kalijogo di serat Lokajaya yang dikutip oleh masjidnya Uin itu, ngeli ning ora keli. Ikut menghanyutkan diri dalam realitas tapi tidak tenggelam. Ini agak berat. Ya, maksudnya apa? Kayak tadi, pahami lingkungan sekelilingmu, hiduplah secara natural aja. Jangan memaksakan diri, jangan mengatur-ngatur, jangan mengintervensi-intervensi yang sudah memang sunatullahnya begitu. Kalau enggak, nanti akan terjadi disharmoni, ketidakseimbangan. Ketika ada yang tidak seimbang, pasti nanti ada dampaknya. Keserakahanmu pada hutan, dampaknya kamu rasakan sekarang. Intervensimu terlalu banyak. Keserakahanmu pada apa lagi? Kekayaan, dampaknya ada korupsi, ada kecurangan-kecurangan, dan banyak hal yang lain. Jadi Wu Wei, action in no action. Nyari uang iya, tapi kejarlah secara natural. Gak usah ambisius, sekarang nyari uang, minggu depan kaya raya. Gak harus percaya sama promosinya MLM. Gak harus, tapi mungkin kalau mau ya gak apa-apa. Jadi yang wajar-wajar saja. Bekerja 100, ya nanti imbalannya baliknya juga 100. Wajar. Yang enggak wajar pasti ada yang enggak beres di situ. Dan nanti ada efeknya pasti. Action in no action. Lakukan sesuatu tapi sesuai sunnatullahnya. Tidak harus mikir yang mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Hidup yang dipedomani sunnatullah. Kamu loncat dari lantai 3 amplas, itu secara sunnatullah mati. Itu aja yang dipegangi. Jangan jajal meskipun kamu yakin, loh kalau Allah menghendaki Pak, bisa loh Pak tidak mati. Ya jajalan era percaya. Enggak, yang kita pedomani secara sunnatullah, loncat dari rantai 3-nya amplas yang paling atas itu ya tewas. Sunnatullahnya itu, bahwa ya mungkin saja Allah intervensi, tapi jangan dicoba. Itu Wu Wei namanya, action in no action. Bisa kok kamu jajal loncat dan selamat, tapi itu tidak sesuai sunnatullah. Secara sunnatullah kamu mati.
Itu wu wei. Jadi bekerjalah yang alami, jangan memaksakan diri, jangan ngatur-ngatur, jangan mempengaruhi yang sudah hukumnya. Toh sunatullah juga dari Allah. Ada banyak hal. Manusia hari ini kan gitu. Mentang-mentang jelek terus kulitnya hitam operasi. Kayak Michael Jackson itu jadi putih kabeh. Tapi ya ada efeknya kan akhirnya. Mungkin kanker kulit, mungkin susah, macam-macam. Jadi wu wei, action in no action. Tidak harus ambisius, tidak harus intervensi. Oke, sekarang masih ada waktu. Saya agak cepat. Ada 10 makomat. Saya menyebutnya makomat, pinjam istilah dari Sufi. Jadi suluk juga dari Sufi. Suluknya para ulama Zen ini biasanya digambarkan dengan lukisan sapi dan penggembalanya. Ada 10 lukisan. Dan itu dimana biasanya deret itu. Ini tak ambil lukisannya agak mending. Biasanya lukisannya agak jelek-jelek karena kasar. Lukisan tangan. Untuk menggambarkan 10 step Zen Buddhisme. Versinya banyak, tapi alurnya sama. Kenapa pakai sapi? Jangan lupa sumbernya dari India. Bagi India sapi itu dimuliakan. Ya, kalau di sini dibantai habis-habisan. Iya. Kalau cuma dibantai tidak apa-apa. Ada yang tega sekali kan, mau dibantai digelonggong itu kan, dimasukin air. Itu bisa nangis-nangis orang India kalau lihat itu. Jadi analoginya sapi. Saya baru tahu kemarin baca-baca di India itu, kalau ada perempuan cantik dan anggun, terus bijaksana, pinter, itu pepatahnya adalah perempuan itu seperti sapi. Nggak ada di sini ya. Kalau di sini anak perempuan disebut sapi mesti marah. Tapi di India kalau ada perempuan disamakan dengan sapi, berarti dia anggun terus pinter. Jadi cantik, anggun, pinter. Hebat sekali kamu seperti sapi. Iya rasanya ya orang enak, tapi udah apa-apa lah. Orang sana tradisi sana. Karena sapi bagi kita kan rasanya beda dengan orang India. Orang India sapi kadang tidak ditaruh di belakang di kandang, tapi ditaruh di kamar tamu. Iya. Jadi karena sapinya dimuliakan.